Kisah yang terdengar asing. Pernahkah kita mendengar tentang sebuah tarian yang berujung pada kematian seorang nabi besar? Ini bukan cerita dongeng, tapi kisah nyata dari Alkitab tentang seorang putri bernama Salome putri Herodias. Siapakah dia sebenarnya dan bagaimana tarian indahnya bisa menjadi alat untuk sebuah konspirasi mematikan? Mari kita telusuri bersama kisah Salome yang penuh intrik dan pelajaran berharga. Nama Salome sendiri sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Injil Markus dan Matius yang menceritakan peristiwa ini. Namun, sejarawan Yahudi abad pertama, Flavius Josephus, mengidentifikasinya sebagai Salome. Ia adalah putri dari Herodius dan suami pertamanya Herodes Philippus I. Masalah dimulai ketika ibunya Herodius menceraikan Filipus dan menikah dengan saudara tirinya Herodes Antipas, penguasa Galilea. Pernikahan ini menjadi skandal besar pada masa itu. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang sangat dihormati dan memiliki banyak pengikut, dengan berani menegur Herodes Antipus. Yohanes berkata bahwa tidak halal bagi Herodes mengambil istri saudaranya sendiri. Teguran keras ini membuat Herodius sangat marah dan menyimpan dendam kesumat terhadap Yohanes Pembaptis. Ia ingin sekali membunuhnya. Tetapi Herodes Antipus sebenarnya segan. Herodes tahu Yohanes adalah orang benar dan suci. Bahkan ia merasa takut pada Yohanes, sehingga ia hanya memenjarakannya untuk melindungi Yohanes dari amarah Herodius. Kesempatan emas bagi Herodius akhirnya tiba pada hari ulang tahun Herodes Antipus. Sebuah pesta besar dan mewah diadakan di istana, dihadiri oleh para pembesar, perwira tinggi, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Di tengah kemeriahan pesta, masuklah Salome, putri Herodius. Ia menarikan sebuah tarian yang begitu memukau dan memesona, sehingga membuat Herodes dan semua tamunya sangat senang. Terbawa oleh suasana dan mungkin sedikit mabuk oleh anggur, Herodes membuat janji yang gegabah di hadapan semua tamunya. Ia bersumpah kepada Salome, "Mintalah apa saja yang kau inginkan dariku, dan aku akan memberikannya kepadamu." Ia bahkan menambahkan, "Sekalipun setengah dari kerajaanku akan kuberikan." Ini adalah janji yang luar biasa, menunjukkan betapa senangnya Herodes pada tarian Salome. Salome yang masih muda, mungkin bingung dengan tawaran sebesar itu. Ia pun keluar dan bertanya kepada ibunya, "Herodius, apa yang harus aku minta?" Tanpa ragu sedikit pun, Herodius yang telah lama menunggu momen ini langsung menjawab, "Kepala Yohanes Pembaptis, ini adalah puncak dari rencana liciknya. Ia menggunakan putrinya sendiri sebagai pion untuk melenyapkan musuhnya." Segera, Salome kembali menghadap raja dan dengan tergesa-gesa menyampaikan permintaannya yang mengerikan. "Aku mau sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam." Mendengar permintaan itu, hati raja menjadi sangat sedih. Ia tidak ingin membunuh Yohanes, namun karena sumpahnya yang sudah diucapkan di depan semua tamu pentingnya, ia merasa tidak bisa menolaknya. Ia terjebak oleh gengsi dan harga dirinya sendiri. Dengan berat hati, Herodes Antipus memerintahkan seorang algojo untuk pergi ke penjara dan memenggal kepala Yohanes. Algojo itu pun melaksanakan perintahnya. Kepala Yohanes Pembaptis diletakkan di atas sebuah talam besar, lalu dibawa dan diberikan kepada Salome. Kemudian, Salome memberikan kepala itu kepada ibunya Herodius. Dendam Herodias akhirnya terbalaskan dengan cara yang paling keji. Kisah Salome menjadi sebuah peringatan yang kuat bagi kita semua. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah tarian yang indah bisa dieksploitasi
untuk tujuan yang jahat. Ini adalah cerminan dari bahaya dendam yang tak terkendali, janji yang diucapkan tanpa berpikir, dan tekanan sosial yang bisa membuat seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya integritas, kebijaksanaan dalam berkote-kota, dan keberanian untuk menolak melakukan kejahatan meskipun ada tekanan besar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif dan pelajaran berharga dari sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.